Hello everyone, my name is Almakinendaka. Today I'll present you about Pasar Kembang. Yeah, right. Pasar Kembang is a name that may be familiar to the people of Yogyakarta city, even all Indonesian people and the world, maybe. Cause Pasar Kembang, which is also called Sarkem, is name of street of popular prostitution in Yogyakarta. Location. Specifically located between building in the village of Sorowijaya Kulon, Gedong district. There has two areas. West Sorowijaya for local tourists, it means prostitution area there. And number two is Sorowijaya for foreign tourists. There has much of hotel, motel, and many more for traveler all around the world. Then story. Sarkem has been around for about 202 years. Therefore, this location has historical value which also enriches the history of Yogyakarta city. In accordance with the history circulation among the people of Yogyakarta, Sarkem has been around since 1818. It's meaning that prostitution has existed since the Dutch colonial era. Of course, because this area is designed for the location of snack worker. At the time, a railway construction project was underway that would connect Yogyakarta with other cities. With hope of the Dutch government that project workers could spend their salaries back on the income of the Dutch government. The Pasar Kembang was built as of prostitution so the workers' salaries could be used there. And Sarkem used to be called Balokan. Then the name Sarkem or Pasar Kembang appeared around 1985. The real Pasar Kembang is across the street which of course sell most of flower here. Then in 2017, thugs, usually we call it Preman, appear who were in charge of production and intermediary for customer service. There has typically of service in Pasar Kembang. First one, short time. It costs around 100,000 until 500,000. It max 2 hours and minimal depending your durability. And next, long time. It costs 500,000 or more. It's take a time 6 hours or more. And 3, it's cost free if the girl is your girlfriend. And next, girl. There has 3 typicality. The first is a group of beautiful women or hype girl who choose the profession with very high pay. And 2, the second group, a group of prostitution who sell themselves in the company of pimp, or usually we call it mucikari, and are usually found in the brothel or prostitution area. And then the third prostitution group will really peddle themselves because they are pressured by economy needed. Said Sulistoyowati on CNN Indonesia. Saya kunci mbak. Sini. Kami. Tunggu. Panggilnya Mbak siapa? Bibi. Oh iya, Mbak Wid. Sebelumnya udah berapa lama jenengan berkecimpung di dunia ini? Sebetulnya aku di sini udah lama. Terus
aku kan pernah insaf. Iya. Lah, dalam terus insaf itu aku kan dinikah sama orang. Ya. Dinikah. Bukan dengan pertama berarti. Yang pertama. Bukan, yang kedua. Oke, berarti pertama kali Mbak Wiwi nikah tuh di umur? Itu aku belum kerja kayak gini udah nikah. Ya. Waktu aku belum kerja terjun kayak gini kan udah nikah. Oh ya. Udah nikah. Lah, dalam pernikahan kan nggak ada kecocokan. Ya. Terus suami saya kan pergi. Terus aku punya anak masih kecil, bayi umur 3 bulan. Lah di samping itu kan aku masih muda. Terus aku nggak tahu cara gimana ngurusnya bayi. Sedangkan aku kan nganggur, nggak kerja. Terus orang tua aku kan, ya maksudnya orang tua kan, aku kan ngelihat orang tua aku kan orang nggak mampu. Terus aku kan pergi dari rumah, lah kerja kayak gitu, terjun. Tapi orang tua itu tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu sekali. sama sekali, nggak Nah, tahu. Mbaknya kan pergi. Iya. Perginya itu langsung pergi atau pakai pamit segala mau? Enggak. Langsung. Iya, demi Allah, enggak. Dicariin nggak? Dicari. Cuman waktu itu ya kalau orang tua mau nyarinya kemana? Soalnya kan aku nggak pamit. Oh. Terus penting nyari. Sempat orang tua aku, yang bapak aku pernah nyari ke orang tua. Katanya aku ke arah ini sama orang tua orang pinter. Oh, tapi sampai saat ini berarti Mbak Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dan Nggak tahu. nggak pernah pulang. Oh, ya tetap pulang. Ini yang aku ngomong yang pertama kali aku terjun. Iya, masuk terjun. Gini, pertama kali kan aku bukan terjun kayak gini. Aku minta tolong sama temanku. Aku pengen kerja. Pengen nguripin anak, ngidupin anak, ngerawat anak. Gimana caranya kerja dapat hasil gitu, hasil duit, hasil punya duit itu kerja gimana? Oh iya yang. Terus gini, oh temanku bilang gini, ada kerja itu 1 bulan bisa sampai bisa beli ini. Masa apa ya gitu? Tergiur. Nah, di waktu aku nggak tahu ini kok lokasi kayak gini. Terus aku bilang gini, ini tempat apa? Ya kayak gini di sini. Terus pertama kali gini aku disuruh dandan. Dandan lah gitu. Lah aku duduk terus diajak sama orang. Aku pertama kali terjun kayak gitu, aku nggak mau digituin. Terus dia ngeliatin aku di ini. Payudara. Kok besar kan habis ngelahirin. Oh gitu. Terus itu orangnya aku inget Cina, papi. Oh Cina. Cina. Nah, terus orang Cina itu kasihan, nggak kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Aku belum terbiasa. Itu di umur berapa Mbak? Sekitar umur 19. 19, oh masih muda ya. Karena nikah. Iya, 19-18. Karena berarti nikahnya nikah muda. Iya, 16 tahun. 16 tahun. Kalau di Serkem itu Mbak alami dari harga berapa Mbak? Maksudnya Apa? mulai dari harga berapa waktu itu? 30. 30.000? Iya, Itu di tahun berapa ya Mbak? 30 kamarnya 5.000. Berarti dapatnya Mbaknya 25. Iya, Itu di tahun aku lupa. Tapi sempat di angka 30.000. Paling tinggi waktu itu di Serkem? Sampai sekarang Iya, selama di Serkem paling tinggi karet. Iya. Yo itu kan tergantung tamunya ya. Ada yang pernah ngasih 500, ada. Paling rendah sekarang 100. Oh, 100. Ya sih. Tapi selama sebulan gitu keteteran ya Mbak tuan? Ya itu kan tergantung bisa kita ngumpulinnya, misalnya nabungnya. Kalau aku nggak, kalau dapat langsung kirim. kirim buat anak itu. Terus buat makan, soalnya kan aku orang nggak mampu gitu loh. Anak ikut neneknya. Ada bang dengan anak? Anak 3, yang kecil umur sekarang 7 tahun. Yang gede? Yang paling besar umur 29. Oh 29? Iya, ikut bapaknya, kan udah cerai. Oh ikut bapaknya. Yang nomor 3 SMA. SMA? Iya, yang nomor 2 SMA. SMA. Itu yang nomor 2 sama nomor terakhir itu tanggung jawab Mbak? Iya.
Itu di harga berapa tadi? 500 sekitar itu Mbak harus bayar berapa sewanya? Sewanya kamar? Iya. Ya tergantung jamnya. Misalnya short time, kok dikasih 500, ya cuman tak kasih 100 atau 50 gitu. Soalnya kan nggak tahu, kan orang mami sama temen kan nggak tahu kita pribadi sendiri. Kan nggak mungkin kita aku ngember nggak. Mengenai kan namanya seksual kan kita nggak tahu tamunya seperti apa kelakuannya. Kita Mbak nggak tahu kan tamu kelakuannya seperti apa. Pernah Mbak alami sing menurut Mbak tuh wah kurang ajar banget nih. Pernah. Yang paling sedih ya, kita ngelayani udah sopan, udah bagus, udah gini, tapi kadang aku kan orang kerja ya, harus ada waktu, ada uang, istilahnya. Lah si tamu itu belum keluar. Oh lama. Lama. Pernah sampai berjam-jam, sampai aku mau nangis itu. Jadi terus kamu tuh enak tak sama-sama keluar. Bang, kalau kamu yang enak, aku yang susah. Aku di sini nggak cari enaknya. Aku tuh di sini kerja, cari duit. Waktu adalah uang. Kecuali kamu itu suami aku, bisa gitu. Kita sama-sama puas gitu. Raja itu, tamu itu raja gitu. Dia bilang gitu. Iya betul, tamu itu bagaikan raja. Kita harus melayani baik-baik. Aku ya bilang kayak gitu. Terus nah aku nangis, terus dia lama-lama ya juga kasihan, ya sudah nggak keluar nggak apa-apa. Terus itu tetap saya enggak, dia kasar, aku minta separuh, ya enggak, harus tetap perjanjian gimana. Oh iya, semisal 300 ya dia beri, aku tak bayar 150. Nah gitu, tapi aku nggak mau, harus gitu sesuai perjanjian. Terus pernah aku ngasih hati, ya udah mah nggak apa-apa, daripada kita ribut, aku nggak enak nanti kalau ribut, nggak enak yang di luar nanti kamu dipukulin. Ya udah nggak apa-apa, asal kita damai. Ya udah, aku pernah kayak gitu, pernah kan, soalnya kan nggak keluar. Aku ya pernah ngasih hati gitu. Itu pengalaman pernah. Sampai kasar tuh mana Mbak? Ada yang pernah dulu orangnya mania, istrinya kayak maniak seks itu. Mungkin apa dia minta gaya yang aneh-aneh, dipukul-pukulin itu. Gitu. Pernah. Itu lama juga ngalamin itu? Pernah, lama. Dijambak-jambak, terus dipukul-pukul, digini-giniin. Sampai aku nangis. Iya, dipukul. Kalau aku nangis sampai keluar air matanya, baru dia tuh nafsu terus keluar. Gitu. Tapi kalau aku cuman aduh gitu, terus dia belum meringis-meringis, belum. Ya itu tuh Mbak minta biaya tambahan ya? Minta biaya tambahan ya? Itu bayarannya gede kayak gitu. Gitu. Tapi menurut Mbak sepadan ya? Ya pertama kali kan aku nggak tahu ya, iya sepadat. Terus lama-lama kan terus orangnya kan nyari aku terus, ya lama sakit. Karena tahu tuh, ya lama-lama sakit tuh. Ya pernah yang aku pernah sedih pas kita ngamar, terus tamu itu namanya orang kan, aku ya nggak mungkin tamu masa curiga, ntar itu tamunya gini-gini kan, enggak. Curiganya masih gimana? Mau misalnya mau ngambil apa-apa gitu kan nggak mungkin ya, atau apa. Aku percaya sama temen aku, kamar mandi, tamunya di kamar. Nggak tahunya aku masuk kamar, tamunya udah pergi. Itu ya pernah. Setelah main? Udah pergi. Berarti Mbaknya nggak dibayar? Nggak pernah. Iya pernah itu sampai sakit hati.